yang suka bepergian ke luar negeri, terus pulang ke Indonesia bawa banyak barang belanjaan, cas, hati-hati. Simak video ini supaya kamu tidak mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di bea cukai, kayak contoh-contoh yang sebelumnya. Di video ini aku mau sharing barang-barang apa aja yang boleh kamu bawa ketika kamu kembali dari luar negeri ke Indonesia. Simak videonya. Ini dia 19 jenis barang bawaan penumpang yang perlu kamu perhatikan ketika kamu kembali ke Indonesia. Jangan sampai barangmu ditahan sama bea cukai. Jangan sampai kamu kena denda yang besar. Oke. Barang yang pertama adalah beras. Kali aja kamu mau bawa beras dari luar negeri ke Indonesia. Maksimal beras yang bisa kamu bawa ke Indonesia hanya 5 kg. 5 kg per penumpang. Yang kedua, gula. Kali aja gula di luar negeri enak. Kamu mau bawa masuk ke Indonesia? Boleh, boleh. Tapi maksimal gula yang bisa kamu bawa masuk hanya 5 kg. 5 kg per penumpang. Yang ketiga, kamu bisa bawa besi, baja, baja paduan dan turunannya. Nah, kalau ini nilainya tidak dibatasi. Udah tahu dong maknanya dengan nilainya tidak dibatasi? Oke. Yang keempat, telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet. Tapi maksimal hanya 2 pieces per penumpang per tahun. Jangan tiap bulan kamu ke luar negeri terus bawa handphone 2 biji. Enggak. Per tahun per penumpang. Yang kelima, obat tradisional dan suplemen. Ini bisa kamu bawa masuk akan tetapi dengan nilai maksimal 1.500 US dollar. Yang keenam, kamu juga bisa bawa masuk kosmetik dan perbekalan rumah tangga. Maksimal 20 pieces per orang. Yang ketujuh, kamu juga bisa bawa mainan dari luar negeri ke Indonesia. Tapi nilainya paling banyak itu harus 1.500 US dollar. Jadi jangan ditanya lagi, di atas 1.500 boleh nggak? Ya pasti nggak boleh lah. Yang kedelapan, kamu bisa bawa tas dari luar negeri ke Indonesia. Maksimal 2 pieces per orang. Yang kesembilan, kamu juga bisa bawa masuk tuh barang tekstil dan barang sudah jadinya. Tapi maksimalnya 5 pieces per orang. Barang tekstil dan barang sudah jadinya apa aja tuh? Contohnya selimut, spray, taplak meja, handuk, kain lap, tirai gorden, kantong, kelambu, terpal, tenda. Yang ke-10, pakaian jadi atau aksesoris pakaian jadi. Kamu bisa bawa pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi dari luar negeri ke Indonesia. Tidak dibatasi nilainya, tidak dibatasi jumlahnya. Udah tahu dong maksudnya? Yang ke-11, tekstil dan produk tekstil. Kalau kamu bawa tekstil dan produk tekstil dari luar negeri ke Indonesia, ini juga tidak dibatasi nilainya, tidak dibatasi jumlahnya. Yang ke-12, tekstil batik dan motif batik. Ini juga tidak ada batasan nilai dan jumlahnya. Yang ke-13, minuman beralkohol. Jadi untuk kamu-kamu yang suka nganget-ngangetin badan, kamu bisa bawa alkohol dari luar negeri ke Indonesia. Tapi maksimal 1 liter per orang. Yang ke-14, alas kaki. Alas kaki itu sepatu, sendal ya kan. Kamu bisa bawa juga ke Indonesia, tapi 2 pasang per orang maksimalnya. Yang ke-15, elektronik. Kamu belanja barang elektronik dari luar negeri, mau dibawa masuk ke Indonesia? Bisa. Tapi maksimalnya 5 pieces per orang dengan nilai 1.500 US dollar. Jadi cuma 5 unit ya bisanya ya. Itu pun kalau di total-total jumlahnya 1.500 US dollar. Yang ke-16, sepeda roda 2, sepeda roda 3. Ini juga kamu bisa bawa masuk ke Indonesia. Maksimal 2 pieces per orang. Jangan lebih. Yang ke-17, kosmetik. Cewek-cewek kalau bawa kosmetik dari luar negeri ke Indonesia, bawalah maksimal 20 pieces. Jangan lebih. Oke cewek-cewek?
Yang ke-18, obat jenis tablet, kapsul, kaplet, dan lainnya. 30 buah per orang per jenis atau item produk. Kemudian, krim, salep, gel supositoria, dan lainnya maksimal 3 buah per orang per jenis dan lainnya. Obat jenis sirup, emulsi, suspensi, dan lainnya maksimal 3 buah per orang per jenis atau item produk. Kemudian aerosol, 3 buah per orang per jenis atau item produk. Sesuai dengan resep dokter untuk kebutuhan maksimal 90 hari pengobatan. Dan yang ke-19, kamu bisa bawa masuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, tapi maksimalnya 5 pieces per orang. Oke ya, kamu udah tahu barang bawaan penumpang apa aja yang perlu kamu perhatikan ketika kamu nantinya balik dari luar negeri ke Indonesia. Sebarkan video ini kepada teman-teman kamu, kepada keluarga kamu. Supaya apa? Supaya mereka juga memahami barang bawaan penumpang apa saja yang perlu diperhatikan untuk dibawa kembali ke Indonesia sepulangnya liburan. Aku punya e-course belajar bisnis impor. Nah, siapa tahu kamu juga ingin membagikan e-courseku ini, ya. Jadi di e-course ini kita akan belajar regulasi-regulasi tentang importasi, kita akan belajar bagaimana menghitung bea masuk dan pajak, kita juga akan belajar bagaimana cari pemasok yang terpercaya. Pokoknya apa-apa yang dibutuhkan untuk membangun bisnis impor, ada semuanya di e-course ini. Gimana cara ngedapetin e-course-nya? E-course-nya ada di deskripsi video, bentuknya link. Nanti kamu klik aja linknya, nah di situ kamu bisa dapetin e-course-nya. Aku sematkan juga link pembelian e-course-nya di bio sosial media aku. Garansi kamu bakal bisa ngebangun bisnis impor. Karena e-course ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi membangun bisnis impor, dibuat berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ada. Bukan membership, tapi belajar yang baik dan benar.